Punya lovers, berbicara kripto, nah hari ini bukan hanya sekedar sebagai simpanan aset, tetapi itu juga menjadi instrumen untuk berinvestasi. Sekarang sudah mulai banyak masyarakat yang mulai ya berbondong-bondong untuk memahami aset apa itu terkait dengan kripto, kemudian mereka mulai coba ya, kemudian belajar bagaimana untuk bisa berinvestasi di kripto. Pada video ini kita akan bongkar sebuah kunci rahasia sukses investasi kripto bagi investor kripto. Jadi mari kita bincangkan hal tersebut. Berbicara investor, tentu secara teori ya, ini kan banyak sekali jenis-jenisnya dibagi. Misalnya kita melihat investor ini dari segi strategi dan tujuannya. Itu nanti dibagi lagi. Kemudian kita bisa lihat dari profil resikonya. Atau kita bisa lihat dari jenis asetnya. Atau kita menggunakan pendekatan manajemen. Nah, misalnya contoh saja ketika kita melihat investor membaginya itu berdasarkan strategi dan tujuan. Nah, misalnya ada investor itu yang dia jangka panjang, long term investor ya, di mana ketika dia beli aset, memang tujuannya untuk jangka panjang, long term ya. Nah, kemudian ada juga investor jangka pendek, yang short term investor. Memang dia niatnya untuk jangka pendek mendapatkan hasil yang ia harapkan dari investasi kripto tadi. Apakah itu bulanan, mingguan, ataupun harian, atau yang istilah misalnya day trading ataupun trader swing ya. Nah, kemudian juga ada yang growth investor, pembagiannya tadi, ada yang value investor, bahkan ada yang kontrarian. Nah, ini yang sering dibahas. Misalnya penyelovers dengar ada secara offline ini Timothy dan Kalima Sahada itu sering membahas kontrarian yang dimana memang seorang investor ini terbalik ya dari tren terkini, dia malah kebalikannya. Artinya ketika ada orang yang dia menjual aset, ya, apakah itu karena sebuah isu ataupun memang lagi market itu berdarah-darah, kemudian mereka terkena secara psikologi untuk melakukan untuk selling, untuk panic selling ya, menjual aset-aset yang ada walaupun itu mengalami kerugian. Nah, ketika market ini dia melakukan hal penjualan misalnya terkait dengan aset yang ada, mereka kelompok investor ini, kontrarian ini, itu dia malah melakukan pembelian. Nah, sebaliknya ketika orang melakukan pembelian, dia melakukan penjualan. Nah, itu ketika kita bagi-bagi jenisnya. Tapi pada kesempatan ini tentu kita bahas lebih pendek saja singkatannya. Jadi, apa sih tujuan dari seorang investor itu? Kita kita padatkan lagi. Yang pertama, seorang investor itu pasti cari cuan, pasti cari untung. Bagaimana dia melipat gandakan portfolio atau aset yang ia miliki berkali-kali lipat. Jadi dia ingin terus yang menumpuk kekayaan dia dengan melakukan investasi salah satunya di kripto. Nah, kemudian ada juga jenis investor itu yang dia tidak mencari untung sebenarnya karena uang yang ia miliki, aset yang ia miliki itu sudah banyak sekali, sudah triliunan. Jadi dia ingin lebih kepada sifatnya itu penyimpanan aset, ya, saving asetnya di mana nantinya aset yang disimpan tadi itu bisa diwariskan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Kemudian itu memang tempat yang betul-betul aman bagi dirinya. Jadi dua ini. Jadi memang ada yang dia cari untung, melipat gandakan dari portfolio, ada memang untuk supaya aset yang ia miliki itu aman, ya, terjaga dengan baik, mudah untuk diwariskan, liquidity-nya itu lancar, bagaimana ia kapanpun bisa melakukan pencairan ataupun penjualan terhadap aset itu. Jadi kita akan masuk lah di bagian orang-orang investor ini yang memang dia mengamankan asetnya. Kita tahu bahwa orang-orang kaya ini misalnya di Indonesia itu cukup banyak. Mereka memiliki aset itu triliunan. Kadang mereka juga bingung nih mau simpan aset yang aman itu di mana. Nah, salah satunya tentu kan alternatifnya itu di Bitcoin ya. Kenapa kita Bitcoin? Karena memang liquidity-nya ataupun market cap-nya itu kan besar, sangat besar. Jadi misalnya ada seseorang yang simpan di Bitcoin lah.
yang itu misalnya nilainya 1 triliun. Kalau misalnya harga Bitcoin hari ini 1 miliaran, maka hanya 1.000 Bitcoin saja. Nah, ketika dia simpan Bitcoin 1.000, kemudian dia ingin menjual Bitcoin tadi, itu kapanpun bisa. Tidak ada keribetan di sana, mudah sekali. Di mana exchanger itu berada, dia tinggal melakukan sell. Ataupun dia wariskan kepada keluarganya, tinggal ia kirim saja Bitcoinnya, ataupun ketika diletakkan di wallet konsedian, non konsedian, wallet desentralisasi, maka tinggal kirimkan saja passphrase ya sebagai bagian dari suatu aset yang diwariskan. Nah, dan itu sangat liquid sekali Bitcoin. Nah, bayangkan saja kalau misalnya 1.000 Bitcoin itu dijual kan, ya itu masih dalam jumlah kecil ya ketika kita menggambarkan sebuah skala perdagangan di Bitcoin itu yang cukup besar saat ini, maka 1.000 Bitcoin itu ya masih kecil. Artinya ketika hari ini ada orang pun beli dengan uang 1 triliun Bitcoin, itu kenaikannya hanya beberapa persen saja. Atau sebaliknya, orang jual aset Bitcoin itu senilai 1 triliun, maka penurunannya juga itu beberapa persen saja. Jadi itu sangat luar biasa, sangat liquid, jadi sangat mudah juga pencairannya. Jadi ini menjadi sebuah alternatif bagi orang-orang kaya untuk dia berinvestasi di Bitcoin untuk mengamankan asetnya. Kita bandingkan misalnya dengan properti ya. Kita punya properti misalnya nilainya triliunan. Ketika kita jual, ini kan kita perlu waktu, perlu mempromosikannya, kita cari siapa pembelinya dan seterusnya. Kita punya tanah juga seperti itu. Tanah sebagai aset yang bernilai, tetapi ketika nilainya besar, kita juga harus mempromosikannya. Kita tidak bisa langsung jual tanah seketika itu. Nah, berbeda dengan Bitcoin, maka itu menjadi sebuah alternatif hari ini. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu investor yang memang dia ingin cari cuan, dia ingin melipat gandakan hartanya, asetnya. Kita masuk di bahasan kedua, yaitu kita akan bongkar bagaimana rahasia sukses investasi kripto untuk investor kripto. Berinvestasi di kripto bagaimana bisa sukses menggandakan atau melipat gandakan aset, maka acuannya ada pada ATH Bitcoin, all time high Bitcoin, yang itu bisa kita ketahui dari perjalanan ataupun pola dari halving yang terjadi pada Bitcoin. Kita akan bercerita pada tahun 2017. 2017 itu ATH Bitcoin itu mencapai $20.000 per Bitcoin. Kemudian setelah itu Bitcoin mengalami penurunan harga hingga di $3.000 per Bitcoin. Kan jauh banget nih penurunannya ya. Itu di 2017. Kemudian tahun 2021 Bitcoin itu mencapai ATH terbaru lagi hingga di 60.000 USD per Bitcoin. Nah, di angka 60.000 ini ternyata Bitcoin itu turun lagi sehingga dia sampailah di harga supportnya itu di angka berkisaran $15.000 per Bitcoin. Nah, di tahun 2025 nanti, tentu kita akan lihat ya, ATH Bitcoin itu mencapai harga berapa. Nah, di sini sebenarnya kuncinya. Artinya apa? Ketika kita ingin menjadi seorang investor kripto yang sukses, maka kita harus membeli kripto sebelum dia mencapai ATH. Hari ini apakah momennya tahun 2024? Tentu iya. Kenapa? Dari pola sejarahnya, setelah halving yang keempat di tahun 2024 itu kita belum menemukan ATH baru dari Bitcoin. Walaupun memang sudah terjadi ya, itu di $75.000 per Bitcoin. Tetapi itu kita belum lihat ATH yang terbaru. Maka mungkin banyak sekali prediksi-prediksi yang ada itu tahun 2025. Kita nanti bisa lihat ATH-nya itu berapa. Nah, artinya sebelum ATH Bitcoin, maka di situ kita peluang menjadi seorang investor kripto untuk bisa melipat gandakan ataupun sukses ya. Jadi kita mulai nih momennya untuk bisa beli dengan dana-dana segar ataupun ya dana-dana yang tidak terpakai, maka itu kita bisa gunakan untuk membeli apakah itu Bitcoin ataupun altcoin-nya yang tentu sudah terlisting lah di exchanger Indonesia
yang kita bisa lihat ketika sudah listing di Indonesia juga itu mungkin di angka 50 besar itu kita bisa lah memasukkan dana itu ke situ. Nah, kemudian hati-hati juga kita harus berhenti untuk menjadi investor kripto setelah Bitcoin ini mencapai ATH baru. Maka apa yang kita lakukan? Kita menunggu. Sebaiknya kita tahan saja dana kita, uang kita jangan masuk, jangan berinvestasi di kripto. Kita amankan saja. Lebih baik uang kita itu tidak mengalami pertumbuhan, itu lebih baik ya daripada aset kita, portfolio kita itu drop, turun. Nah, jadi apa yang kita lakukan setelah ATH? Kita berhenti sejenak. Kemudian setelah itu, kita akan tahu melihat support harga Bitcoin setelah halving keempat tahun 2025 misalnya itu tercapai, kita bisa lihat apakah itu di beberapa bulan ke depan atau hingga 1 tahunan. Maka setelah betul-betul support, maka di situ kita bisa kembali untuk menjadi investor kripto dan yakinlah aset kita itu berkali-kali lipat, portfolio kita itu berganda-ganda nilainya ketika kita bisa masuk pada harga support. Nah, itu ATH menjadi kunci ya. ATH Bitcoin itu menjadi rahasia yang kita bongkar pada video ini. Jadi, kalau misalnya kita temukan harga support ini, kita berandai-andai saja. Misalnya di tahun 2025, ATH mencapai lah 90.000 ataupun sampai 100.000 dolar per Bitcoin, kemudian turun nih, turun. Misalnya ya kita berandai-andai saja di 30.000 per Bitcoin. Nah, itu sudah support, maka kita masuk. Kita bisa beli altcoin yang ketika nanti Bitcoin mulai lagi merangkak naik, altcoin ini bisa ratusan sampai ribuan persen kenaikan harganya. Di situ portfolio kita berkali-kali lipat. Kita bisa gandain portfolio kita lebih besar lagi. Itu sangat luar biasa, sangat logis di mana jangan sampai kita terjebak ketika ATH sudah makin tinggi, ATH terbaru sudah ditemukan, di situ kita masuk menjadi investor kripto. Ya walaupun jangka panjang, akan tetapi lebih baik untuk portfolio kita, untuk tujuan investasi kita ingin melipat gandakan, maka sebaiknya kita tunggu sampai ATH baru ditemukan, kemudian kita masuk pada harga support sehingga terjamin portfolio kita benar-benar berkali-kali lipat dan kita tentu sukses menjadi seorang investor kripto. Salam Ponyolovers.